Mitos nomor 2. Apakah benar otot akan berubah menjadi lemak ketika kita berhenti berolahraga rutin? Lemak selama ini dikenal sebagai salah satu jaringan tubuh yang banyak mendatangkan penyakit. Saat mendengar kata lemak pun, pasti terngiang juga kata kegemukan, kolesterol, hingga penyakit mengerikan lainnya. Tapi, tidak sedikit pula orang yang belum paham apa itu lemak dan bagaimana efeknya jika kita memiliki lemak terlalu banyak. Pertama, kita bahas tentang lemak dulu yuk. Apa itu lemak? Lemak adalah jaringan dalam tubuh yang mengandung minyak. Lemak ada dua jenis, yakni subkutan dan visceral. Lemak subkutan posisinya berada di bawah kulit, sementara lemak visceral berada di sekeliling organ internal. Perkembangan lemak dalam tubuh bergantung pada dua faktor, yakni gaya hidup dan genetika. Lemak tidak hanya mempunyai manfaat negatif, tapi juga memiliki manfaat positif nih, yaitu membantu menjaga suhu tubuh dan juga berfungsi sebagai sumber energi. Lemak mempunyai kepadatan jaringan yang rendah, sehingga membutuhkan lebih banyak ruang di dalam tubuh kita. Next, kita bahas tentang otot. Otot merupakan kumpulan sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Terdapat 3 jenis otot dalam tubuh kita, yakni otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Otot polos posisinya berada di dinding organ dalam kita nih, yakni di pembuluh darah, lambung, usus, dan organ lainnya. Sementara otot jantung posisinya lebih eksklusif. Dia hanya berada pada dinding jantung saja. Terakhir, ada si otot rangka yang posisinya melekat pada tulang. Nah, dari ketiga jenis otot tersebut, otot rangka berperan penting dalam struktur tubuh serta membantu pergerakan tubuh kita. Dalam persentase total massa tubuh pria dewasa harus mengandung 42% otot rangka, sementara pada tubuh wanita dewasa harus mengandung 36% otot rangka. Jaringan otot bentuknya lebih padat daripada jaringan lemak. Jadi, walaupun memiliki berat yang sama, jaringan otot memiliki volume yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan lemak. Perbedaan penting kedua lainnya adalah jaringan otot lebih aktif secara metabolik. Hal ini berarti otot membakar lebih banyak kalori dibandingkan jaringan lemak. Oleh karena itu, jaringan otot memiliki dampak yang tinggi terhadap laju metabolisme basal, sementara lemak tidak memiliki pengaruh pada hal tersebut. Namun, ketika seseorang tidak menggunakan ototnya untuk bekerja, otot itu akhirnya berkurang dan ruangnya pun digantikan oleh lemak. Dari segi visual dan kegunaan, otot dan lemak sangatlah berbeda. Lemak berwarna kekuningan, sedangkan otot berwarna merah. Selain itu, masih banyak lagi perbedaannya. Banyak orang ingin mengurangi kadar lemak mereka, tapi sebagian besar berpikir satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan berolahraga. Mereka jarang memperhatikan makanan yang dikonsumsi dan juga tidak menerapkan pola hidup sehat. Ketika Anda mengatur pola makan Anda dengan baik dan juga berolahraga rutin, otot akan dapat berkembang sesuai dengan latihan yang Anda lakukan. Proses ini disebut dengan hipertrofi. Tetapi, jika Anda berhenti melakukan olahraga rutin, efek sebaliknya lah yang akan terjadi, yaitu antropi, atau terjadinya penyusutan otot. Sel otot yang berkurang tidak dapat berubah menjadi lemak, mereka hanya akan menyusut. Jika kita meninggalkan pola hidup sehat dan beralih ke makanan yang mengandung lemak dan kalori yang tinggi, perbandingan massa otot dan lemak akan terbalik. Massa lemak akan lebih besar daripada massa otot. Kemudian, saat otot menyusut, terciptalah ruang kosong di bawah jaringan kulit. Sehingga, memungkinkan lemak memenuhi ruang tersebut apabila otot tidak dilatih. Maka dari itu, penting untuk tetap menjaga pola makan yang baik dan juga berolahraga dengan rutin. Kalau Anda tidak sempat untuk olahraga rutin, setidaknya cobalah untuk menjaga pola makan Anda. Olahraga itu perihal lifestyle. Kalau sudah menjadi kebiasaan, olahraga seminggu 3 kali juga sudah cukup. Tapi,
Walaupun sudah mencapai body goals, jangan juga libur olahraga lebih dari 3 minggu. Nanti massa otot malah akan menurun. Hal ini karena otot terbentuk dari ketahanan atau resistensi. Ketika kita rajin beraktivitas, maka massa otot pun akan bertambah karena adanya tantangan dari olahraga yang kita lakukan. Ketika massa otot bertambah, kita pun akan menjadi lebih kuat menghadapi kenyataan hidup. Namun, jika 3 minggu otot tidak mengalami tekanan atau tantangan, otot akan beradaptasi dan kemudian menyusut. Nah, disinilah diperlukan adanya workout plan atau program latihan yang bagus khusus untuk wanita agar ototnya tidak kembang kempis seperti dompetmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.